Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama yanbagilah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sallim barik alaihi. Lam yatalim qatutamut lakon abada wa matasaba aslam fi mada zamani min huda wa bufalam tahraba mawagoat dubabatun abadam fi jismihil hasani Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Alhamdulillah sahabatku yang dirahmati Allah, di kesempatan ini saya mencoba membuka, membaca, berkata atau menyampaikan nasihat sepatah atau dua patah kata yang berkait dengan nasihat-nasihat agama Islam, agama kita. Mudah-mudahan kiranya bisa bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kitab Sirajul Talibin juz kedua halaman 26 ada sebuah redaksi qala mu'allif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi karamatihi amin. Qala badul hukama innal jasad min adam salat wa zain wa minna fazujun minha qalbuhu wa sani lisanuhu wa salis wal jawarihu wa qad akramahu ta'ala kula jujin bi karamah. Begitu. Menurut para ulama ahli hikmah, ahli yang mengetahui, menguasai ilmu-ilmu, detailnya benda, detailnya sebuah persoalan yang ada di muka bumi ini, al-hikmah namanya, ya, al-hikmah. Jadi menurut al-hikmah, orang yang ilmunya bermanfaat, mengetahui banyak hal, mereka menyampaikan apa? Inna jasada bani Adam salasatu ajza, bahwa di dalam tubuh manusia itu ada tiga bagian. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada tiga bagian. Yang pertama, bagian tubuh kita ada yang namanya qalbu, hati. Punya hati? Nah, mudah-mudahan hati punya. Enggak punya hati jam. Kalau punya hati kejam. Dalam tubuh kita ada bagian hati. Nah, dalam perut kita, dalam badan kita ada hati. Kemudian yang kedua, dalam tubuh kita itu ada lisan. Lisan itu lidah yang bisa ngomong. Kalau ngomong nggak ada lidah nggak bisa. Ngomong nggak ada lidah, nggak ada lisan nggak bisa. Dua lisan. Kemudian yang ketiga yang ada dalam tubuh itu semua anggota-anggota tubuh, mulai tangan, telinga, kaki, semuanya masuk satu bagian, namanya jawarih. Jadi dalam tubuh kita itu ada hati, lisan, dan jawarih. Hati, kolbu, hati. Yang kedua lisan, lidah. Yang ketiga adalah anggota-anggota tubuh, mulai tangan, kaki, telinga, mulut. Nah, itu semua satu paket, namanya jawarih, anggota itu. Wa qad akramahu ta'ala kulla juz'in bi karamah. Allah sungguh telah memuliakan bagian-bagian tubuh manusia tersebut yang terbagi tiga bagian tadi. Masing-masing Allah beri karunia, Allah hormati mereka. Jadi masing-masing Allah hormati, Allah kasih peran juga. Dihormati, dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hati. Fa'akramallahu qalba bima'rifatihi wa tauhidi. Dalam tubuh kita ada hati. Allah muliakan itu hati. Dengan cara hati itu bisa melakukan ma'rifat dan tauhid kepada Allah.
bisa bermarifat dan tauhid, bisa mengenal Allah dan bisa mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak menyimpang dari akidah, maka itu Allah bentuk cara Allah memuliakan hati. Subhanallah, subhanallah. Cara Allah memuliakan hati. Hati bisa mengenal Allah, bisa ma'rifat, bisa mengesahkan, mentauhidkan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan hati kita bisa melakukan ma'rifat dan tauhid sesuai dengan ajaran-ajaran Allah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Allah memuliakan lisan. Bagaimana cara Allah memuliakan lisan? Bisyahadati alla ilaha illallah wa tilawat kitabih. Lisan bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu lisan bisa melafalkan syahadah. Itu bentuk Allah memberikan karunia kepada kita. Cara Allah menghormati lisan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap bisa melafalkan 2 kalimat syahadat. Cara Allah memuliakan kita pada lisan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Juga bukan hanya dengan melafalkan syahadah, tapi lisan kita Allah muliakan dengan cara bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Subhanallah. Lisan bisa melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu cara Allah menghormati lisan. Kemudian yang ketiga, di dalam tubuh kita ada anggota-anggota tubuh. Tangan, kaki, mulut, telinga, hidung, mata, semua satu paket. Dan Allah muliakan mereka dengan cara apa? Dengan cara bisa melaksanakan sholat. Indahnya itu sholat. Si tangan bisa bergerak mengayunkan Allahu Akbar, mengangkat tangan pada selesai tangan itu bisa digunakan dalam melaksanakan ibadah di dalam sholat. Subhanallah, Allahu Akbar, itu tangan bisa melaksanakan taat ibadah kepada Allah. Kaki, melangkahkan kaki ke majlis ilmu, ke tempat manjian, ke masjid. Allah, itu cara Allah memuliakan tangan, kaki. Mulut bisa memberikan nasihat, bisa memberikan ilmu, bisa memberikan pesan baikan kepada sesama. Cara Allah memuliakan mulut itu. Alhamdulillah. Bahkan berpuasa, perut kita bagian dari tubuh, anggota tubuh perut itu bisa melaksanakan taat kepada Allah dengan cara berpuasa. Hebat cara Allah melakukan puasa. Namun di samping itu Allah juga mewakilkan masing-masing bagian tubuh yang 3 macam itu, hati, lisan, dan anggota tubuh adalah raqiban wa atidan, atau raqib dan hati. Ada 2 malaikat yang mendampingi, yang mengontrol. 2 malaikat yang mendampingi setiap akhlak, setiap perilaku dan aktivitas kita. Semua bagian tubuh kita dilihat dan dikontrol. Hanya satu yang tidak bisa dikontrol, terdeteksi oleh kedua malaikat itu, yaitu hati. Kenapa? Hati hanya bisa terkontrol oleh dirinya sendiri dan oleh Allah. Jadi
di dalam hati atau gerak-gerik hati yang hanya tahu adalah dirinya sendiri dan Allah. Sedangkan makhluk jin, malaikat sekalipun itu tidak akan tahu apa yang terbesit di dalam hati ibu. Matawalla habdul qalbi binafsi fala yamuma fid damiril abdi illallah. Tidak ada yang tahu yang tersembunyi di dalam hati kecuali dirinya si hati tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Nih, cuman kalau lisan dan anggota tubuh itu masih bisa terdeteksi atau bisa terlihat oleh para malaikat pencatat kebaikan. Wa qala ala lisani hafado. Oh, wa qala ala lisanihi. Lisan itu bisa terlihat gerak-geriknya oleh malaikat hafado. Sebagaimana firman Allah surat Qaf 18 nih. Ma yalbani min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan yang terlontar itu akan terdengar dan terdeteksi dan bisa diketahui oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Hati-hatilah. Kemudian anggota tubuh lain, kaki, tangan, perut, dan itu akan terkontrol, akan terkuasai oleh perintah dan larangan. Mereka menjadi balad atau menjadi prajurit untuk melaksanakan perintah dan larangan. Gitu. Jadi untuk mengaplikasikan perintah dan larangan, anggota tubuh itu bergerak. Tangan, ketika ada perintah bergerak dia untuk melaksanakan perintah itu. Kaki, tangan, dan kaki, mulut, telinga, mata, dan lain sebagainya. Kemudian Allah menghendaki setiap bagian yang Allah berikan karunia itu untuk memenuhi janji, untuk memenuhi kewajibannya. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan karunia sepantasnya untuk membalas kebaikan Allah, membalas karunia Allah itu. Asinilah musim, berbuat baiklah kepada yang berbuat baik. Itu normal dan wajar sebagai bentuk perjanjian. Saya berbuat baik, situ juga buat baik dong sama saya. Kirimi kemar. Wa ba'ul qalbi yasbita lal iman. Perjanjian dengan Allah, hati dituntut untuk bisa berbuat baik kepada Allah, yaitu menetapkan iman di dalam hati sampai akhir hayatnya. Jangan pernah berhasut, jangan pernah dengki, jangan pernah iri, jangan pernah mencidrai, bahkan menipu, memperdaya, pura-pura beriman padahal tidak. Na'udzubillah. Kemudian lisan, lidah yang ada di dalam mulut kita dituntut untuk memenuhi janji, dituntut untuk berbalas kebaikan kepada Allah agar tidak lakukan ghibah, berdusta, dan berbicara yang tidak baik atau berbicara yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, anggota tubuh itu dituntut oleh Allah supaya tidak bermaksiat, supaya tidak menyakiti sesama. Inilah yang Allah minta ketika Allah memang memuliakan bagian-bagian anggota tubuh manusia tersebut. Hadirin yang berbahagia, semoga kiranya hal ini bisa bermanfaat, bisa menjadi penerang jiwa kita dalam meniti kehidupan kita dalam hari-hari kita, sehingga akhlak dan perilaku kita tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan rahmah dan kasih sayang, atau dalam lindungan rahmah dan kasih sayangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Lam yatalim mutlaqan abada wa mata sa'aba aslam fi mada zamani. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim min hudawabu falam ta'rab wa mawaqat dubabatum abada
ismihi hasan bi qalbihi kama mirayatu sabatat wala yura asrubalin minhu api alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wala yuradillahu bisamsidu fatoni katbahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib yada bimuqtatani hadil khasai supapada takun aminan min syari narin wa syaraki wa mimikani maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairi alki kullihim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.